Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Allah yang hidup. Kita sangat bersukacita karena kasih setianya dari waktu ke waktu dan setiap saat buat kita. Dan kita boleh bangun pagi di setiap hari, semua karena anugerah Allah. Kita diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Dia. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru ini. Terpujilah nama-Mu, kami boleh melewati sepanjang malam, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kasih karunia daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin sertai kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membaca dalam Filipi. Mari saya membaca demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang
sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sudah membaca tentang kebenaran yang sejati. Rasul Paulus mengajarkan, mengingatkan kepada jemaat di Filipi, dan khususnya kita pagi hari ini, supaya kita beribadah kepada Allah yang hidup itu di dalam roh Allah, bermegah di dalam Kristus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini dia Bapak Ibu. Ayat 3 berkata, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini dia poinnya, kita bermegah di dalam Allah, beribadah dalam roh, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan pelayanannya, ya. Banyak penipuan yang terjadi seperti pada masa Paulus itu. Dan dikatakan itu akan terus terjadi. Orang-orang akan memalsukan ibadah. Ibadah mereka bermegah di dalam hal-hal lahiriah. Nah, ini yang Tuhan ajarkan melalui Rasul Paulus kepada kita, supaya kita tidak beribadah secara lahiriah. Ya. Kita perhatikan ayat 4 dan 8 berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi tata caranya semua diikuti secara lahiriah, kelihatan. Wah, hebat. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kurang apa Bapak Ibu? Kesempurnaan yang dilakukan secara lahiriah oleh Rasul Paulus, yang di masa itu dia di dalam pengenalan akan Kristus, ya, belum mengalaminya. Tetapi ketika ditangkap oleh Kristus, ayat 7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ingat Bapak Ibu, renungan sebelumnya, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Biarlah pagi hari ini, melalui renungan singkat ini, hidup kita mau dibaharui dari hari ke hari, menyembah
Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Dia dengan penuh ucapan syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Marilah kita tanggalkan apa yang menjadi masa lalu kita yang tidak berguna itu. Mari kita fokus kepada tujuan yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hari yang baru Bapa dalam surga. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin sertai hidup kami dalam segala rencana kami dalam sepanjang hari ini. Dimanapun kami pergi, kemanapun, Tuhan mohon perlindungan, keselamatan. Tuhan bela dan lindungi. Jauhkan dari mara bahaya, orang jahat, kuasa gelap, orang-orang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Keluar masuk dari rumah dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami. Berkatilah mereka yang bekerja, jemaat-Mu yang berusaha, yang kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang tidak ada damai, beri damai. Tetap kami berharap kepada-Mu, karena Engkaulah juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.